kalau kita melihat ini dampak daripada sistem zonasi ini hampir 30% yang menyebabkan mereka putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari stakeholder lembaga pendidikan dengan isu kebijakan zonasi sekolah. Saya sebagai humas dalam role play kali ini, Herdianto Franciscus Samusir dengan NIM akhir 330. Saya Rahma Fitriani, NIM akhir 322, saya sebagai wakil kepala sekolah. Saya Clara Aurora Salsabila dengan NIM akhir 324, saya sebagai kepala sekolah. Dan saya Angelina Nurmita Amira dengan NIM akhir 313 sebagai guru. Zonasi menyebabkan putus sekolah? Ya, menyebabkan putus sekolah itu karena? Kurang lebih. Ya karena tidak kebagian sekolah tadi salah satunya. Oh, tidak kebagian sekolah gara-gara zonasi. Berarti sampai 30%. Setuju nggak zonasi hapuskan saja? Kalau saya berharapnya itu memang harusnya disiapkan dulu, Bang. Jadi semua yang diharapkan tadi ya, sekolahnya ditambah disesuaikan dengan zonasi tersebut, kebutuhannya, kemudian juga mutu daripada sekolah tersebut, baik itu SDM-nya. Untuk jangka singkat, menurut Ibu zonasi hapus atau enggak itu dulu deh. Kalau saya Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mari kita mulai rapatnya sekarang mengenai dampak kebijakan zonasi terhadap sekolah kita. Karena kemampuan di tiap kelas itu sangat beragam, jadi kami perlu penyesuaian metode. Karena nyatanya di lapangan sendiri belum semuanya siap. Dan juga fasilitas kita juga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tersebut. Ya, selain itu juga ada kendala dalam proses PPDB yang mempengaruhi sistem yang sudah ada. Oke, dari perspektif lembaga pendidikan, kita memahami kalau masalah ini itu termasuk masalah yang serius ya. Namun permasalahan yang muncul itu di dalam implementasinya, itu yang perlu diperbaiki. Nah, makanya kita perlu memperbaiki kebijakan ini. Kami menerima kebijakan ini, namun tidak sepenuhnya itu implementasinya tidak terserap oleh sekolah kami karena ada beberapa metode yang berbeda juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi. Jadi kami perlu menyampaikan beberapa rekomendasi. Sebagai lembaga pendidikan, yaitu saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi nih terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita tadi. Yang pertama, zonasi perlu dibuat lebih fleksibel, wilayah dan distribusi sekolah. Kedua, pemerataan kualitas sekolah perlu diprioritaskan melalui peningkatan fasilitas dan tenaga pendidik. Ketiga, kuota jalur prestasi perlu ditingkatkan untuk menjaga motivasi siswa. Keempat, sistem PPDB perlu diperkuat melalui digitalisasi dan validasi data. Yang kelima, atau yang terakhir, dukungan akses pendidikan bagi wilayah terbatas perlu diperhatikan. Mungkin boleh dilihat dulu ya untuk Bapak Kepala Sekolah terkait rekomendasi kebijakannya. Policy brief ini kami susun sebagai bentuk advokasi kebijakan, Ibu-Ibu sekalian. Baik, ini akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Oke, baik Ibu-Ibu sekalian, zonasi tetap diberlakukan sebagai kunci dari implementasi kita. Namun kebijakan ini masih perlu diperbaiki. Seperti yang tadi dikatakan oleh rekan-rekan sekalian bahwa ada beberapa kendala dalam implementasinya. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada rapat kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Favorit lah gitu, maka orang tua itu akan selalu berupaya dia akan fight untuk masukin anaknya yang dia pro sekolah negeri ya, gitu ya, misalnya dia yang swasta aja lah gitu, sekolah negeri dia akan selalu berupaya memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri gitu yang dia anggap favorit gitu ya, dan itu legitimate secara rasional. Kenapa? Ya kan dia mau investasi anaknya dong 3 tahun di SMA. Sekian dari kami, kelompok stakeholder lembaga pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.